satu yang paling penting Mas Agung ya. Yang mungkin teman-teman ini nggak kepikiran di situ ya. Kita pahami dulu cara jualan di Shopee dan TikTok. Jadi kalau kita bicara 10 juta Mas, jualan senilai 10 juta, harga produknya berapa? Katakanlah harga produk 50.000. Oke. Artinya kan Mas Agung jualan 10 juta dibagi 50.000 itu 200 pieces. Karena sumber traffic kita itu dari judul produk. Jadi aku paham nih kerangka berpikirnya. Daripada kita riset manual, mending kita riset yang sudah terbukti menghasilkan penjualan ribuan per bulan. Ya udah itu aja yang kita kemudian note gitu ya. Berarti dengan cara yang simple ini, ketika dilakukan dengan benar dan konsisten, ini bisa ya Mas dapat 10 juta per bulan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kapten Amerika. Ya, bukan kasih. Ya? Kapten Adit ya. Kapten Adit. Cap Adit. Ini baru kali ini Mas ada tamu yang pakai cosplay. Superhero masuk ke sini baru pertama kali. Nah, kenapa Mas kau pakai Kapten Amerika? Iya, jadi ini awal mula saya pakai topeng cap ini ya, itu tahun 2018 Mas. Oke, udah lama ya? Udah lama. Sejak itu berarti film apa di 2018 sudah ada? Avenger ya? Avenger mulai naik-naik yang ada Thanos, Avenger Endgame ya. Iya. Waktu itu kan saya kan awalnya jualan online, terus dari jualan online saya mulai sharing-sharing ke sosmed. Nah saya mikir ya, saya harus pakai personal branding apa nih yang mudah dikenalin oleh orang ya. Akhirnya lihat Avenger ada, ini pakai topeng gitu. Sama Adit ya. Jadi bukan Kapten Amerika, Adit ya. Iya. Cap Adit. Ya cobalah saya ya. Dulu waktu itu ketika ada rame-ramenya Avenger itu saya juga kan ada tim juga bisnis Mas. Saya sampai bikin kaos juga. Avenger team gitu. Iya. Emang waktu itu hype banget ya. Hype banget ya waktu itu ya. Siap. Jadi bukan karena itu ya. Bukan karena kan kalau Kapten Amerika itu sangat kayak spiritualnya sangat tinggi itu. Betul. Bahkan kan ada sebuah slogan yang sangat khas banget itu, I can do this all day gitu kan. Iya. Nah itu juga karena mungkin ya. Jadi filosofinya juga berusaha saya ambil dari situ. Jadi Cap Amerika ini penyelamat masyarakat, penyelamat society ya, penyelamat bumi. Kalau Cap Adit ini mungkin penyelamat UMKM. Mantap loh. Teman-teman yang baru memulai bisnis, gimana sih kita mengarahkannya supaya mulainya dengan benar, ya. Boncosnya nggak terlalu banyak. Kadang gini Mas, orang bisa jualan online, bisa berhasil di bisnis online itu bukan karena mereka nggak tahu caranya. Mungkin mereka butuh teman curhat. Nah, dari saya memberikan arahan-arahan seperti itu, terkadang ya, contohnya misal Mas Agung ya, sudah tahu, caranya harus seperti ini, harus ngonten, harus ini. Tapi terkadang butuh validasi kita juga ya. Katanya Cap Adit seperti ini. Akhirnya dia jadi yakin. Akhirnya bisa berhasil. Melangkah dengan pasti. Betul. Penuh keyakinan. Betul. Karena sudah tervalidasi oleh orang yang pernah menjalani. Betul. Mas Agung. Nah sebelum ke situ Mas, saya mau tadi ada diskusi juga kan bahwa dulu pernah jadi pengangguran Mas ya? Iya. Masa kelam ya. Masa kelam. Pengangguran. Gak ada aktivitas sama sekali. Gak ada aktivitas. Itu bisa 1 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun nganggur. Wah, untunglah masih ada orang tua, saya numpang. Tapi juga malu Mas, karena waktu itu statusnya sudah S1. Sudah S1, saya nyoba bisnis ya. Karena memang sejak kuliah saya sudah menetapkan nggak mau jadi kerja ikut orang ya, harus jadi bos ya. Wah. Sekecil apapun bisnisnya sikat ya. Iya. Akhirnya karena terlalu banyak nyikat ya, jadi kesikat juga. masih namanya aja masih muda, semua dicobain, ketipu sana sini rugi. Sekian cita rugi, harus nganggur. Nah di masa-masa nganggurnya itu saya banyak browsing Facebook ya, ikut grup-grup Facebook, ada grup internet marketer, bisnis online ya. Apa sih ini? Ya saya lihat kok ternyata bisa ya dari online, dari laptopan itu bisa hasilkan puluhan juta sampai ratusan juta. Nah dari situ saya mulai belajar Mas Agung. Di tahun 2014 ya, 2014, mulai pertama kali ya. 13 itu full saya nganggur. Waktu 2014 kan waktu zamannya apa ya Mas? Facebook Ad kali Facebook ya? Ads, udah mulai ya? Dropship. Iya. Instagram juga baru Instagram naik. marketing ya, baru Iya. naik di situ.
Marketplace belum ada sama sekali ya? Marketplace belum ada. Nah berarti Cap Adit ini sudah melewati beberapa generasi-generasi dari sudut pandang internet marketing ya? Betul. Semuanya saya nyobain. Oke. Nah yang paling baru sekarang apa nih? Kalau menurut Mas Adit yang sudah melewati banyak generasi internet marketing. Kalau 2 tahun terakhir ini kita melihat yang pertumbuhannya kencang itu di Shopee dan TikTok Marketplace. Oh. Justru kita kembalinya ke Marketplace. Dan Marketplace ini kembalinya itu bukan soal orang nyari barang langsung beli. Tapi sudah mulai social commerce seperti TikTok ya. Orang nonton video yang awalnya scrolling, candu dengan nonton video, sekarang candu belanja. Seperti itu. Dan yang menarik Mas, tadi saya sempat browsing lihat datanya ya. Orang belanja di Marketplace tahun 2025 itu sampai 100 miliar US dollar. Berapa tuh Mas? Berarti? Itu sekitar 1.600-an triliun. Wah, gede banget angkanya Mas ya? Gede banget. Di semua marketplace di Indonesia? Iya. Wah. Dan nomor satunya itu Shopee. Oh. 46% market share dipegang Shopee. Top of mind itu ya? Top of mind. Yang kedua TikTok. Oke, TikTok ini juga luar biasa. Pemain baru udah nyusul tuh. Iya, 5 tahun terakhir dia langsung nyusul. Nanjak banget. Kalau head to head marketplace ya TikTok sama Tokped ya, meskipun ini satu grup ya, head to head secara marketplace TikTok sudah ngalahkan Tokped ya. Jadi tinggal Shopee sama TikTok ini yang salip-salipan nih. Keren. Mas sebelum ke situ, sebelum mengarah ke TikTok, Mas Adit pernah di sebuah, dari ini seorang pengangguran nih ya, pengangguran, pernah kemudian belajar internet marketing, saya lihat prestasinya pernah bawa sebuah brand skincare, omsetnya bisa 200 miliar. Betul. Waktu itu saya barengan sama partner ya. Oke. Kita berenam, ada yang sebagai wajah di depannya ya. Ini salah satu public figure ya. Kemudian ada yang megang produksi, ada yang megang marketing. Saya sebagai marketing, CMO, direktur marketing. Oke. Karena kalau kita seorang diri ya untuk mengembangkan bisnis sebesar itu susah. Pasti nggak bisa, susah lah ya. Ya. Karena dan bisa capek ya. Tercapai, alhamdulillah. Dalam waktu? 2 tahun pertama. 2 tahun pertama sekitar 200 miliar. Dari brand nol ya. Brand kosong dibangun 2 tahun 200 miliar. Iya. Wih. Jadi memang sebelumnya produknya sudah ada, cuman struggling. Terus di situ kolaborasi dengan saya dan juga ada partner saya yang megang marketing ya. Akhirnya kita rombak, kita ubah konsepnya, alhamdulillah bisa naik bareng-bareng di situ. Itu end user Mas atau kayak distributor atau apa begitu? Keagenan, distributor keagenan. Gitu. Siap. Oke, Mas. Kita nyambung yang tadi. Memang saya juga gitu Mas. Jadi mengamati hari ini tuh yang lagi naik itu ya marketplace. Kalau saya mengamati terutama di Shopee. Menurut saya nih ya. Iya. Shopee tuh wah kenceng tuh. Nah, menurut Mas Adit, UMKM hari ini apakah harus melek ke marketplace? Itu hukumnya wajib atau boleh mubah atau bagaimana itu Mas? Menurut saya hukumnya wajib. Wajib UMKM, ya? Wajib. Kenapa? Karena gini. Kalau dulu ya, saya mengalami masa-masa 2014, 2016, 18 ya. Kita posting di Facebook, posting produk. Saya lagi jualan ini nih, misalnya jualan parfum. Saya jualan parfum. Ya, boleh dipegang ya? Boleh. Saya jualan parfum, saya posting nih. Parfum Umer. Parfum Umer ya. Dengan notes-nya ini bla bla. Keharuman yang mengingatkan Baitullah. Iya. Sekalian iklanin saya. Oke, parfum. Nah, saya cerita kalau dulu kan Facebook pakai storytelling. Iya, betul. Orang komen, Kak, belinya gimana? Kak minta nomor rekeningnya gitu. Kak aku inbox, aku DM. Kalau di Instagram atau DM. WA kali. WA seperti itu. Nomor WA-nya apa? Sekarang sudah ganti komennya. Tahun 2025, 2026, begitu saya posting di sosial media, Kak akun Shopee-nya apa? Ada linknya nggak Kak? Iya. Kan gitu kan? Betul. Shopee-nya namanya apa Kak? Oke. Mereka dikasih WA atau misalnya Mas Agung upload di WA. Di WA. Biasanya kan kalau orang tanya, aku mau beli nih Mas gitu, kita ngasih nomor rekening. Mereka tanya, ada Shopee-nya nggak? Betul. Emang kayak gitu ya? Iya. Nah ini perkara lain nih, contoh nih, tim saya ini hobi banget modif mobil Mas. Ini bukan UMKM aja nih ya, ini perkara lain. Kenapa kita harus juga melek marketplace? Dia mau beli ban Mas,
Ban yang custom itu loh. Oh iya. Kan yang original itu kan ya menurut dia wah kurang greget nih. Iya. Dia mau beli custom tapi dia nggak mau beli yang baru. Karena menurut dia mahal. Dia mau beli yang aftermarket. Yang barang bekas tapi yang bagus lah tapi gitu. sudah di custom sedemikian rupa. Ya belinya memang custom ya. Katakanlah belinya di Jogja ataupun Bogor. Dia carinya di Facebook. Tapi dia mau transaksi di Facebook nggak berani. Dia katakanlah angkanya di 2 juta atau 3 juta. Dia yang ditanya apa? Mas ada nggak linknya di Shopee? Memang hari ini kan jujukan kita Shopee ya. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu kita jujukannya adalah Tokopedia. Nah sekarang kita jujukannya kalau marketplace only itu Shopee. Ada nggak link di Shopee? Karena apa? Karena kita yakin kalau di Shopee ini kalau barangnya nggak dikirim atau mengecewakan kita bisa komplain atau bahkan diretur kan gitu. Betul. Nah jadi kayak ada Rakber yang menjamin keamanan kita bersama. Jadi sekelas itu pun kita juga harus pakai marketplace gitu loh Mas. Zaman dulu kan kita Rakber ya 2016. Rakber, sekarang polisi polisi online gitu. Bahkan di zaman kita dulu di 2000 sebelum 2020 ada kayak Rakber yang dia kaya dari Rakber. Ada bikin grup jual beli dan nanti dia menyediakan Rakbernya. Kalau mau aman pakai Rakber ini kan. Jadi Shopee secara nggak langsung ini jadi tempat yang aman, jadi Rakber yang aman. Betul. Untuk orang transaksi yang nggak kenal ya. Nggak kenal, apalagi UMKM nih. Betul. UMKM harus di Shopee. Mas ada nggak mumpung Mas Adi juga di sini pengalamannya luar biasa. Tadi tak lihat juga ada 24.000 member yang pernah belajar online dengan 24.000 loh Mas. 24.000 itu banyak loh Mas. Nah, mumpung di sini nih, bisa nggak kasih apa ya semacam shortcut pendek yang mungkin ketika teman-teman kita pendengar UMKM di Pecah Telur ini menjalani bisa langsung naik tuh omsetnya dalam mungkin 1 bulan pertama. Bisa nggak Mas? Oke. Jadi shortcut pendek dalam artian kita mulai dari kondisi dari bawah banget ya, dari organik misalnya. Dari organik mau cara ke gratisan ya. Iya, cara gratisan mau ke online ke marketplace. Mungkin dalam waktu jangka pendek dan bisa kita lihat hasilnya. Bisa. Menarik ini. Bisa ya. Jadi bahkan Mas Agung pun mungkin belum pernah jualan di Shopee. Ikutin langkah-langkah saya. Bulan depan bisa jualan di 10 juta per bulan minimal. Minimal 10 juta per bulan. Betul. Wih. Omset ya tapi ya, bukan profit ya. Tapi lumayan loh, omset 10 juta lumayan loh bagi orang yang belum pernah katakanlah di Shopee dapat segitu dalam waktu 1 bulan. Lumayan banget. Belum punya pengalaman apa-apa. Oke, silakan Mas. Nah, sambil saya ini ya supaya nggak ada yang terlewat langkah-langkahnya. Siap. Jadi frameworknya gini. Jadi kalau kita bicara 10 juta Mas, Mas Agung jualan senilai 10 juta, harga produknya berapa? Katakanlah harga produk 50.000. Artinya kan Mas Agung jualan 10 juta dibagi 50.000 itu 200 pieces dalam 1 bulan. Dalam 1 bulannya harus jualin 200 pieces. 200 pieces. Kalau dalam 1 hari 200 pieces dibagi 30 hari 7 pieces per hari. Ya. Nah, kalau kita bahas tentang Shopee dulu ya. Shopee ini kan intinya kita buka toko, kita upload produk misalnya, ini harga 50.000, kita upload produknya. Kita bikin foto-foto, udah selesai, tayang di Shopee. Goal kita berikutnya mendatangkan banyak pengunjung ke toko kita. Nah, jadi kita yang pertama optimasi toko, foto-fotonya, terus deskripsinya dan lain-lain. Yang kedua datangkan traffic. Nah, kemudian yang ketiga, kita lakukan aktivitas harian. Ini sudah datangkan traffic, sudah hariannya harus ngapain. Nah sebenarnya kalau kita simpelkan ya, 3 aktivitas itu yang kita lakukan ya. Optimasi toko, datangkan traffic, kemudian handling, lakukan daily activity-nya. Nah bicara tentang optimasi toko, kalau misalnya ini contoh parfum. Parfum Umer. Saya foto dari jauh, menarik nggak? Kurang ya Mas ya. Kurang menarik. Ya. Yang bagus seperti apa? Agak close up sekarang close up. Ya. Bagus apa? Karena ini backgroundnya, wah ini saya harusnya minta fee konsultan branding nih ya. Siap. Ya. Jadi kalau di backgroundnya adalah keharuman yang mengingatkan Baitullah. Jadi ada Baitullahnya, backgroundnya, ada desain seperti itu. Desain Baitullah. Terus kemudian ukuran berapa mili. Kadang orang di foto nggak tahu ini 30 mili atau 100 mili.
gitu. Nah terus nanti di situ ditulis gitu mas ya, berapa milihnya ditulis dengan jelas gitu ya. Dengan jelas. Jadi kadang ini kan kecil ya tulisannya di sini. Iya, betul. Nah, kemudian ada keterangannya. Ini apa, EDP kah atau extract ya. Perlu dijelaskan seperti itu. Iya. Nah, sehingga ketika nanti orang searching ya, parfum Arab misalnya, parfum Mekah muncul. Langsung muncul dan menarik. Secara gambar pun langsung mengingatkan dia dengan Baitullah gitu kan. Betul ya. Kemudian foto keduanya apa. Nah, kalau saya di kelas seringkali saya ngajarkan sebelum kita jualan, riset dulu, cari contekan dulu. Oh, foto-foto yang lain yang mirip, produk-produk serupa gitu ya. Betul. Orang yang jualan parfum itu biasanya setelah foto pertama gambarnya depan informasi produk, foto keduanya apa? Biasanya ada base note, middle note ya. Note-nya apa saja. Kemudian foto yang ketiga biasanya aromanya. Setelah mereka pakai ini feel-nya seperti apa. Nah, di Shopee itu memberikan kita space sampai 9 foto, 9 desain dan 1 video. Termasuk ada videonya, kita videokan, bentuknya seperti ini. Kemudian sambil kita spray gitu. Ya, sehingga orang bukan hanya melihat gambar. Jadi yang awalnya nyari, lihat, akhirnya tertarik beli. Dan itu harus dimaksimalkan semua tuh ya, 9 slide foto dan 1 video itu kayak harus, kalau kita mau optimalkan toko harus dipakai semua ya mas ya. Betul. Betul. Jadi kadang ada yang bingung, tinggal foto ini ceklek selesai. Akhirnya apa? Besoknya nggak ada yang beli, klik gitu. Nggak meyakinkan. Jadi best practice-nya teman-teman silahkan tuh lihat produk sejenis, kemudian yang diamati mungkin penjualannya bagus, dilihat tuh dia foto pertama apa, foto kedua apa, sampai foto ke-9 apa dan dikasih videonya seperti apa. Gitu ya mas? Betul. Wah itu info menarik, daging gitu mas. Kalau anak pecat telur, wah daging ini. Daging wagyu. Daging wagyu A5. Oke lanjut. Nah, contoh misalnya herbal kita misalnya jualan susu kambing etawa. Susu kambing etawa. Gak cukup hanya foto aja, foto produknya. Yang kedua kita jelaskan kandungannya apa saja. Terus foto yang ketiga manfaatnya apa saja. Setelah di list ternyata ada sampai 10 manfaatnya. Orang kan jadi tertarik. Lebih menarik lagi ada before, ada testimoninya. Before afternya ada. Kalau skincare kan before after. Yang apa mengatasi flek hitam atau jerawat, sebelumnya apa, setelahnya apa. Rekomendasi dokter. Nah, itu harus muncul semua. Karena toko semakin lengkap informasinya, semakin meyakinkan orang mau beli. Wah, siap. Lanjut mas, apa lagi? Nah, jadi itu optimasi toko mulai dari gambarnya dulu itu tadi, masih gambar itu tadi gambar dan lain-lain, informasi dan juga judul produk mas. Oke, sekarang masuk ke judul produk. Nah, bagaimana optimasi judul produknya mas? Karena sumber traffic kita itu dari judul produk. Kayak diketik biar keluar gitu ya. Betul. Misalnya contohnya Mas Agung lagi cari parfum. Parfum Umer lagi ini. Umer. Wah, banyak kesebut ini Umer ya. Bisa nanti V-endorse ya. Mas Agi V-endorse Mas Agi. Nah, nanti besok-besok saya jadi brand ambassador. Boleh mas. Boleh konsultan brandingnya mas. Nanti misalnya gini, ngetiknya bisa parfum Arab. Parfum aroma Arab. Kadang orang nyari macam-macam ya. Kadang orang nyari parfum 30 mili. Nyarinya parfum random lah, wangi-wangi. Ternyata ini juga muncul. Boleh juga sih, nyoba gitu. Jadi ada beberapa kata kunci. Dan saya pernah cek ya, satu kata kunci mas, itu bisa dicari ribuan orang lebih. Misalnya parfum Arab. Per hari ya. Parfum Arab. Itu yang ngetik bisa segitu. Ada ya kayak alat untuk ngecek gitu masih ada ya? Ada. Nanti juga dikasih tahu ya sama Mas Adit kalau ikut kelas ya atau? Atau bisa dikasih tahu di sini? Bisa ini. Cuman gini, kalau dulu kan kita ngiklan itu kata kunci manual. Itu bisa ke display. Nah, kalau sekarang yang bisa akses itu yang tokonya sudah jalan beberapa bulan. Itu di iklan toko. Fiturnya namanya ya. Kalau dulu iklan yang umum ya itu pencarian manual ya. Itu bisa langsung muncul. Ini parfum Arab yang nyari ada sekian ribu, 100.000 orang dalam 1 bulan. Yang ini ada 30.000 orang. Parfum laki-laki 30 mili itu ada 30.000 orang seperti itu. Nah, jadi kalau saya cara gampangnya kembali lagi dari toko-toko yang udah rame, yang laris, yang
saya biasanya klik terlaris ya di situ. Ya. Ada 1000 plus terjual per bulan, 1000 plus ya. Saya lihat dia pakai kata kunci apa. Oh, parfum Arab. Masukkan di catatan. Parfum 30 mili, parfum laki-laki. Parfum dengan parfume. Nah, itu bisa yang nyari beda. Bisa beda ya. Bisa beda. Oke. Minyak wangi bisa beda lagi. Jadi aku paham nih kerangka berpikirnya. Daripada kita riset manual, mending kita riset yang sudah terbukti menghasilkan penjualan ribuan per bulan. Ya udah itu aja yang kita kemudian note gitu ya. Iya, kita note. Jadi nanti judul produknya Mas Agung bisa parfum aroma Arab, minyak wangi, parfume 30 mili, terus ada yang lainnya EDP, EUD parfum, ya. Sampai 100 karakter. Oke. Gitu. Jadi katakanlah nih kita menemukan banyak kata nih, banyak keyword-keyword, banyak kunci yang kemudian kita tangkap dan kita note, dan kemudian nggak bisa nih 100 karakter katanya udah penuh gitu ya. Berarti bisa jadi satu produk itu bisa nanti kita punya banyak dipajang di beberapa etalase gitu ya. Nah, gitu ya bisa ya. Duplikat gitu ya. Misalnya Mas Agung sudah mengumpulkan ada 20-30 kata kunci nih. 10 kata kunci sudah ada di produk pertama. Nah, bisa jadi produk kedua, produknya sama. Produknya sama, cuma optimasinya dengan kata kunci yang berbeda. Betul. Market yang berbeda. Wah, sudah cepet nangkap ini. Mas Agung ya. Besok langsung buka Shopee jangan-jangan. Ini kayaknya langsung saya bukakan Shopee deh. Oke, sudah ada sih. Iya. Oke. Jadi itu traffic itu penting banget. Kadang banyak orang yang nggak melek, cuman nulisnya itu parfum 30 mili, parfum Arab. Sehingga pencariannya itu sempit. Orang yang pengunjungnya itu kecil. Gitu. Jadi harus divariasi ya. Betul. Bisa parfume, bisa minyak wangi, bisa dari berapa gramnya tadi, bisa before afternya dan sebagainya, ataupun yang pengen katakanlah yang ini parfum yang bisa mengikatkan Baitullah, berarti parfum Baitullah dan sebagainya. Ada juga parfum umroh. Kata kuncinya macam-macam gitu. Bisa disesuaikan. Lanjut Mas, setelah foto dan juga judul. Apa yang harus dilakukan biar orang 30 hari bisa omset 10 juta dari Shopee? Nah, dalam artian ini sudah jadi dengan judul seperti itu, foto produk ya. Setidaknya kita Mas Agung pasti kalau sudah ngelis kata kunci ya, pasti nggak, meskipun produknya cuma satu ya parfum ya, pasti nggak cuma jadi satu produk aja. Bisa sampai 5 produk. Jadi dengan kita 5 produk dengan market yang beda-beda itu kita jalankan. Yang duplikat tadi ya? Duplikat tadi. Baru lanjut ke ini ya, aktivitas harian, daily activity-nya. Daily activity. Tadi kan masuk dalam preparation gitu ya. Preparation. Ini kenapa? Captain Update kenapa ini? Keringetan. Saya kira ada serangan dari Thanos gitu. Oke, siap. Jadi toko sudah jalan. Atau misalnya dari satu produk kita posting lagi, ada kata kunci yang belum kita masukkan, bisa. Setiap hari bisa posting. Bisa nambah gitu ya. Oke. Karena ini kan ceritanya kita organik ya. Kita organik bisa posting. Kalau di sosmed orang jualannya posting konten-konten ya. Kalau di Shopee kita posting produk-produk. Produk-produk dengan kata kunci yang berbeda. Betul. Ini sekali lagi dengan pendekatan organik ya. Tanpa iklan. Beda lagi nanti kalau pendekatannya iklan. Ini organik dulu. Oke, siap. Jadi dengan kata kunci yang berbeda itu kita bisa posting setiap hari. Sehingga contoh ya, satu produk ini satu kata kunci dicari 1000 orang. Mas Agung punya satu produk yang berisi 5 kata kunci. Berarti 5.000 orang potensi pengunjung perharinya di situ. Bisa posting lagi pakai kata kunci yang lain, 5.000 lagi yang berbeda. Sehingga masing-masing produk ini meskipun produknya sama-sama parfum, ya ini dia bisa mendatangkan penjualan yang beda-beda. Yang berbeda-beda. Betul. Berarti fotonya itu bisa sama atau menurut Mas Adit bisa beda Mas? Harus beda? Sama bisa nggak apa-apa ya? Sama. Info produknya dari yang foto kedua sampai ke 9 videonya sama nggak apa-apa. Kalau covernya, gambar depannya, depannya di bawah aja. Angle-nya di bawah. Betul. Misalnya ini kita satu botol, kemudian ada yang 3 botol, ada yang juga ada Baitullahnya, backgroundnya, ada yang mungkin menampilkan sisi elegannya, ada air segala macam gitu. Oke. Variasi aja. Variasi gitu ya? aja. Oke, siap. Nah, kemudian di activity-nya selain kita posting produk di Shopee itu kan ada fitur bisa naikkan produk. Jadi yang ratingnya mungkin produk baru ratingnya ada di bawah ya. Ini bisa naik ke agak ke atas. Meskipun
powerfulnya nggak sepowerful kalau kita ngiklan. Berarti ini bukan iklan. Bukan Ini iklan. fitur bawaan toko. Iya. Oh. Nama fiturnya naikkan produk. Naikkan produk. Iya. Dan itu kita bisa naikkan produk, dikasih jatah 5 produk per 4 jam sekali. 5 produk per 4 jam. Itu kayak cara kerjanya gimana Mas? Jadi produknya kayak dimunculkan di beranda orang begitu? Betul. Jadi kita masuk ke fitur produk, ada fitur klik naikkan produk. Kan cara kerjanya gini. Ketika ada customer ngetik parfum Arab, ya, kata kuncinya teroptimasi nih. Harusnya kalau kita nggak pakai naikkan produk, orang butuh scrolling sampai 10-20 kali baru ketemu kita. Di bawah banget gitu ya. Oke. Itu scrolling beberapa kali Mudah muncul. nongol. Ya, kita tinggal klik settingannya pun simple. Kita tinggal klik naikkan, udah tunggu per 4 jam. Tunggu dia bekerja. Iya. Dan itu ber 4 jam turun lagi. Iya. Kita naikkan yang baru atau naikkan yang sama lagi. Betul. Dan kita bisa menaikkan itu 5 waktu. 5 waktu? 5 waktu di dalam satu hari. Oh ya karena tadi 4 jam ya. Iya. Jadi 24 jam dibagi 4 gitu ya. Iya. Misalnya jam 5 pagi. Jam 5 pagi kita naikkan produk. Jam 9 pagi nanti naikkan lagi. Jam 1 siang. Kemudian jam 5 siang. Jam 9 siang. Jam 5 sore. Jam 9 malam ya. Pokoknya per 4 jam itu aja lah yang dinaikkan. Ya. Sisanya ya tidur ya. Iya. Bangun subuh naikkan lagi. jam 9 gitu. Siap. So ada fitur gitu ya baru tahu gitu. saya. Oke. Jadi itu yang organik. Oke. Nah itu aktivitas harian. Jadi kita tinggal ngecek, ya, tinggal ngecek per hari kita posting dan juga naikkan per 4 jam. Per 4 jam dinaikkan terus. Terus itu tadi berapa? Kalau kita posting ada 5 etalase ya, misalnya di awal ya, masing-masing etalase ada 1 orderan, itu sudah 5 orderan per hari di satu bisnis. Belum lagi kita nambah terus kan. Jadi goal kita tadi berapa bisnis? 7 kan cuma. Oke. Tapi dengan Cap Adet ya, ini udah atau ada lain? Itu. Ada lagi yang harus dilakukan atau cukup ini aja? Cukup itu aja. Oh berarti dengan cara yang simpel ini, ketika dilakukan dengan benar dan konsisten, ini bisa Mas dapat 10 juta per bulan tadi? Iya. Oh, tanpa perlu kita sebar link di luar gitu, sebar di IG atau di Facebook. Tanpa perlu, atau di kita WA hanya memanfaatkan market yang ada di Shopee aja. Di Shopee aja, tanpa yang itu bisa ya? Bisa. Oh, oke, ya. Wah, keren ya. Iya. Karena pencarian dari ya itu tadi ya, orang yang belanja di Shopee kan besar banget ya. 1.600 triliun kali market share-nya 46% ya itu. Wih gila, berarti sekitar berapa ya? Ratusan miliar pasti ya. 400 sampai 500 600 miliar. 600 miliar. Iya. Triliun Mas. Oh iya 600 triliun ya. 600 triliun per tahun. Iya. Nah, semoga lah produk teman-teman ada yang di situ gitu ya. Amin. 600 triliun deh. Iya. 600 ribu triliun. Gila. 600 triliun ya kan 1.600 kali 40%. 600 triliun. 600 triliun ya. Shopee doang. Iya juga banyak sih 600 triliun. Oke. Nah, lantas kalau yang di sekolah kan ada tadi katanya Mas Adit juga baru-baru ini beberapa tahun terakhir bikin namanya sekolah seller. Sekolah seller. Nah, kalau yang di sekolah seller apa yang diajarin Mas? Kalau di sekolah seller saya ngebantu teman-teman untuk mencapai 100 juta pertamanya. Oh. Ya, jadi kalau yang tadi teman-teman ya penonton YouTube Pecah Telur ini bisa mulai pecah telur di 100 juta 30 hari ke depan di 10 juta per bulan dengan mengikuti tips yang tadi. Oke, yang tadi aja tuh. Ya. Oh iya Mas, saya boleh nambahin nggak? Silakan. Ada kunci percepatannya, ada lanjutannya tadi. Yang tadi ya, ini yang Mas yang tadi. Oke. Jadi secara gratisan, begitu nanti sudah ada penjualan, mau digulung bisa. Jadi misalnya, wah ini ada profit nih. Mulailah iklan. Oh. Biar nggak capek terus, posting terus. Biar nggak per 4 jam tadi nge-up itu ya. Iya. Nah, iklan adalah cara otomatis untuk nge-up sendiri. Betul. Dan bagi Shopee, TikTok ini algoritmanya itu siapa yang beriklan akan dinaikkan. Oh iya. Jadi yang kita tadi naikkan itu butuh orang scrolling sampai 5 kali, 6 kali. Ketika iklan bisa di pertama, kedua seperti itu. Oke. Tapi kalau iklannya banyak juga yang bisa kayak tender-tenderan gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Iya, saling bersaing seperti itu. Bersaing. Siap. Iklan itu yang paling efektif sekarang fiturnya namanya GMV Max ROAS. Iya. Secara teknikalnya ya. Iya. Selain iklan ada juga Mas, ulasan. Nah, kadang ya, Mas Agung punya toko parfum pertama.
Postingnya sudah banyak, sudah 10 produk, 11 produk. Dicek ulasan toko atau ulasan produknya. Dicek pengunjungnya. Pengunjungnya ini banyak juga per hari. Tapi kenapa konversinya kecil? Nah, kembali lagi ke habit kita. Masyarakat Indonesia kalau belanja lihat ulasan. Iya. Loh, kok kosong? Saya juga gitu sih, Mas. Iya. Iya. Nah, ini bener nggak ya? Iya. Kok masih kosong ini toko-tokonya? Nah, jadi supaya traffic nggak terlalu terbuang ya, kita butuh optimasi ulasan. Gimana cara optimasi ulasan, Mas? Jadi optimasi ulasan itu kalau saya sharing ya ke komunitas, kita mulai dari friend order. Teman-teman kita untuk diminta untuk order. Iya. Misalnya teman kita si A, saya lagi jualan parfum nih ya. Tolong dong di order di Shopee saya. Iya, setelah beli kasih ulasan. Jangan hanya ulasan bintang 5, tapi difoto, terus kasih difoto, kasih reviewnya, seperti itu. Nah, setidaknya 20-30 itu cukup meyakinkan. Orang lihat ada, wah bener nih barangnya memang bener yang seperti yang dipajang di atas ya. Dan juga reviewnya bagus-bagus. Nah, bisa mulai dari situ. Daripada kosongan ya. Daripada kosongan. Kadang juga wah bayarin dong ya. Iya. Kita lihat ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Modal awal. Iya. Kita juga nyenengin teman kan. Betul. Dikasih teman. Itu juga sedekah kan. Iya. Insya Allah kalau sedekah kan rezekinya bertambah. Iya betul. Nah itu banyak digunakan sebenarnya prinsipnya pebisnis coffee shop. Ya. Mas Agung mungkin lagi jalan-jalan ya, atau coffee shop baru buka. Wah ini baru buka, tapi langsung rame. Tapi kok rame gitu ya? Parkirannya penuh. Iya. Nah ternyata itu temennya semua. Iya, betul. Temennya, saudara, kerabatnya diundangi semua. Iya. Supaya kelihatan rame. Betul. Kadang-kadang ada juga yang sampai di list gitu loh, Mas. Hari pertama temennya, besok temennya istri, besok temennya siapa. Nah ini ke depan saudaranya. Jadi kayak seminggu depan loh, kerame terus ya ini. Tapi kalau seperti itu sampai 1 tahun boncos. Ya jangan setahun lah. Artinya apa? Itu menjadi strategi pebisnis awal untuk meningkatkan trust. Mungkin dia bayarin awal, modal awal. Sama dengan di Shopee. Iya. Kita mungkin bayarin bagi-bagi parfum. Ya. Ini belanja di sini nanti tak ganti. Gitu. Ya, atau diskon besar gitu. Diskon besar gitu. Atau Mas Agung sudah punya pelanggan ya di sosmed ya. Yang beli di sini saya kasih tambahan diskon tapi ngasih ulasan ya. Iya. Gitu. Ya, misal kayak saya pecah telur itu, follower pecah telur diminta untuk ayo order di produknya pecah telur gitu. Iya. Dan itu yang membuat nanti ngegulungnya itu ketika ada customer asli dari Shopee yang kalau misalnya gini, perbedaannya gini. Mas Agung toko masih baru, ulasan masih 0. Yang datang ke tokonya 100 orang, yang ngeklik 100 orang, 100-100-nya nggak beli. Nah begitu sudah ada ulasannya, apalagi sampai 20-30, ada 100 orang yang datang, bisa 10 yang beli, 15 yang beli. Karena sudah percaya, trust. Iya. Jadi sayang juga ya kalau belum ada ulasan ya. Betul. Jadi banyak datang traffic tapi nggak terkonversi dengan baik gitu karena kurang percaya. Itu kunci percepatan penjualan. Pertama iklan, yang kedua ulasan. Jadi ini pilihan sih. Kalau misalnya wah belum ada modal nih seperti itu, ya udah jalanin yang gratisan tadi. Organik aja. Oke. Ada juga kunci maksimalkan income, Mas. Ada kunci maksimalkan income. Gimana lagi tuh? Tadi kan Mas Agung gini, Cap, itu kan 10 juta omset. Oke. Kan orang bisa dapat cuma 500.000 netnya, bisa 1 juta, bisa 2 juta atau 3 juta. Atau bahkan 5 juta. Mereka jualan 10 juta dapatnya 5 juta. Nah, yang pertama itu dengan kita cari produk yang marginnya besar. Oke. Jadi cari produk yang marginnya besar. Banyak camilan ya. Sekarang kan lagi naik jualan basreng. Jualan basreng misalnya kita, dan itu startnya bisa mulai dari ratusan ribu, Mas. Mas Agung misalnya kulaan basreng 100.000 dapat mungkin di 3 kilo ya. 3 kilo, 4 kilo. Terus dijual 100 graman, di foto. Di packing ulang. Nah itu marginnya bisa lebih besar. Bisa tinggi ya. Bisa tinggi. Nah atau kalau saya pribadi di dalam komunitas saya juga saya banyak nyediakan produk yang marginnya 50%. Jadi orang-orang itu kayak dikasih list gitu ya atau disediain gimana? Betul. Ya ini saya ada kosmetik, ada skincare, ada juga produk sabun,
Ada juga produk Paranet. Paranet itu yang untuk menedukan Tanaman itu kan? tanaman Iya, itu iya. ya. Berarti bisa juga misal nih saya tertarik dengan sekolah seller ini, saya belum punya produk pun juga bisa jadi Mas ya? Bisa jadi. Karena di situ juga dikasih beberapa rekomendasi produk yang marginnya 50%. Betul, yang kita juga bisa dropship. Nggak perlu packing-packing juga. Karena juga bisa kan kayak pemilihan gudang bisa di mana gitu kan, bisa ya? Betul. Bisa. Oke, menarik. Jadi kembali lagi yang tadi ya, kunci maksimalkan income. Kalau kita sudah paham ya, intinya kita punya skillnya dulu jualannya, tahu cara main di Shopee-nya, di TikTok-nya seperti apa. Produk apapun bisa masuk. Kita jadi lebih sensitif. Oh ini produk ini bisa marginnya gede nih. nih. Oke, nah ini parfum ini gede nih. Ya, parfum termasuk yang gede juga. Bisa gitu. Iya. Dan juga kita jualan tadi kan kalau 200 pieces harga 50.000 itu kan apa ya? Gimana? 50.000 itu kan 200 pieces ya. Untuk mencapai 10 juta, ya. kalau produknya 50.000, butuh 200 produk laku. 200 produk laku atau 7 produk per hari. 7 pieces per hari. Nah, Oke. Nah kita jualan kan bisa sekali jual langsung bundling. Ya. Bisa langsung laku 2, laku 3. Misal kita bikin bundling beli 3, mungkin di diskon 5.000 atau dapat apa. Itu bisa lebih cepat gitu ya. Bisa lebih cepat mencapai goalnya. Mencapai goal yang 10 juta tadi kalau kita kontaknya goal 10 juta. Iya. Apalagi kalau produknya repeat ordernya tinggi. Parfum, itulah kenapa saya jualannya industrinya di skincare, kosmetik, madu herbal. Iya. Yang setiap bulan orang pasti beli. Karena habis. Kalau cocok habis dipakai pasti beli lagi. Betul. Gitu. Oke, siap. Misalnya apalagi skincare ya. Sudah cocok dengan ini, jadi glowing. Bulan depan nggak pakai, nggak glowing atau pakai merek yang lain malah beruntusan. Iya, bahaya nih. Harus pakai tetap yang udah terbukti glowing. Iya. Jadi produk itu bagus untuk mengoptimalkan income, margin besar, kita bisa bundling dan kita juga apalagi repeat ordernya tinggi. Mas, kalau saya penasaran dengan sekolah sellernya, berarti itu juga diajarin. Bukan misal nih kita sewa UMKM, berarti tidak hanya diajarin Shopee dan berarti TikTok juga TikTok juga, Shopee dan TikTok kita. Shopee dan TikTok. Karena 2 marketplace itu yang populer saat ini ya. Memang tak lihat ya Mas ya, tak lihat itu pola teman-teman UMKM saat ini Mas. Jadi ketika dia seller UMKM itu pasti memiliki dua toko itu. Pasti memiliki Shopee, pasti memiliki TikTok. Nah, itu kayak produknya pun juga mirip-mirip kan. Maksudnya fotonya juga udah satu foto tinggal ditaruh di 2 gitu. Cuma bedanya kalau TikTok kan harus konten. Kalau di Shopee tidak harus konten. Betul ya Mas ya? Cara mainnya beda. Behavior orang belinya juga beda. Kalau di Shopee orang buka Shopee sudah niat pengen beli. Sudah ada tujuannya. Saya mau beli skincare flek hitam. Saya mau beli kosmetik lip cream yang matte. Nah tapi kalau di TikTok mereka scrolling cari yang viral-viral. Yang lagi viral gosip-gosip apa nih terbaru. Tiba-tiba ada fotonya ada video jualan produk kita. Mereka tertarik order. Kalau yang di sekolah seller itu Mas, itu seperti apa? Maksudnya pembelajarannya bagaimana? Apakah selalu tetap muka dengan cap edit atau ada videonya atau seperti apa sih sebenarnya di sekolah seller? Kita ada program mini course di sekolah seller. Mini course itu ada bisa belajarnya online lewat Zoom kurang lebih sekitar 3 jam. Ini bukan hanya daging lagi nih ya, sampai bukan hanya tips 10 juta lagi untuk dapetin 100 juta nih ya. Pasti dagingnya lebih enak ini lagi. Lebih tebel. Nah, bisa juga offline. Offline juga. Kita ada seminar offline. Roadshow ke kota-kota. Biasanya kalau di Instagram saya, misalnya di bulan ini ya ke kota mana saja ada jadwalnya. Depok, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah ya, ke Jawa Barat juga Bandung, Cirebon, Tasikmalaya. Kemarin kita baru saja dari Surabaya sampai keluar pulau Mas, Makassar. Kita sudah 3 kali seminar di sana roadshow. Terus Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Medan kita juga 3 kali, Batam. Jauh-jauh ya Mas ya? Iya. Itu yang offline itu juga mini course itu tadi? Mini course. 3 jaman? Iya. Walaupun offline ya? Walaupun offline. Jadi yang saya bahas itu peta 100 juta pertama. Bagaimana kita yang start dari nol, bahkan belum punya toko sama sekali, bisa ngikutin langkah-langkah itu dengan mengikuti peta 100 juta itu.
Mas boleh tahu sampai berapa kayak gitu ngikutin mini course itu? Beda-beda. Investasinya untuk masuknya. Investasi untuk ikut kelasnya itu. 97.000. Oh sangat terjangkau ya. Iya. Bahkan bukan hanya sekali ya. Bukan hanya ikut, katakanlah ikut Zoom-nya. Zoom 3 jam, bukan hanya sekali Zoom. Besoknya ada rekamannya. Kita sharingkan rekamannya dan boleh resit setiap pekannya. Boleh ikut Zoom ulang. Zoom ulang. Ya. Kecuali yang offline ya. Iya. Offline kan jauh nih. Kalau offline boleh juga ikut Zoom. Oh ikut Zoom. Di Zoom. Oh. Yeah. Kalau kurang paham tuh mungkin pas waktu diajar masih mikirin banyak utang begitu ya. Kadang-kadang kan gak masuk tuh pelajaran. Wah bingung sih kemarin diajarin apa gak paham. Nah ikut ulang. Ikut ulang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sampai 1 tahun ikut ulang gak apa-apa. Gak bayar gak apa-apa. Karena saya setiap Senin itu ada Zoom mini course sekolah seller. Iya. Jadi mereka bisa ikuti. Dan setiap kali ada yang update saya tambahkan materi di situ. Selesai materi tanya jawab, bisa bersuara, bisa lewat chat gitu. Itu kan yang mini course Mas. Kalau yang berarti ada lanjutannya juga dong berarti ya? Iya. Jadi kita lanjutannya itu ke arah pendampingan Mas. Pendampingan. Iya. Jadi bukan workshop, bukan yang kalau workshop kan kita belajar 2 hari selesai. Prakteknya sendiri. Prakteknya sendiri. Iya. Nah ini saya punya pengalaman ya. Oke. Tahun 2018-19 pertama kali saya ngajar, saya workshop 2 hari. Ya. Saya ngajar ya. Yang diajarkan A sampai Z. Wah gimana? Saya tanya peserta, wah meletup Pak. Gitu, Iya. Wah semangat. Ya, gitu. gas gitu kan. Waktu saya validasi lagi, belajar A sampai Z, ternyata nyantolnya A sampai D. Banyak tuh yang belum paham berarti E sampai Z. Iya. Artinya apa? Ada keterbatasan kita dalam menyerap. Saya sendiri pun sama juga. Mungkin Mas Agung pernah ikut workshop 2 hari, wah pemateriannya bagus daging, tapi nggak semuanya bisa keserap. Nah, justru yang paling penting itu kan aplikasi bisnisnya. Setelah workshop 1 minggu, 2 minggu saya terapkan. Kok ada case seperti ini, ada case seperti ini. Kita perlu konsultasi, diskusi. Betul. Itu yang nggak bisa diberikan di workshop. Ya, ada missing link di situ. Nah, akhirnya ini yang membuat saya di sekolah seller membuat kurikulum yang berbeda. Konsepnya pendampingan. Ya. Berarti one on one. Ada kelas barengnya seminggu sekali. Jadi setiap pekannya itu kita ada Zoom. Kelas bareng. Tapi nggak banyak tapi ya. Dan itu pun saya bagi 2. Ada yang khusus pemula banget ya. Pemula banget belum punya toko. Kalau digabungkan dengan yang sudah intermediate kadang minder gitu. Nggak nyambung kan. Nggak nyambung. Oke. Jadi pemula banget di hari ini yang untuk yang tokonya sudah jalan. Baik yang omsetnya masih jutaan, puluhan juta ya. Yang masalah traffic itu ada di kelasnya sendiri. Bahkan saya bedah toko. Jadi case-mu apa nih? Oh saya sudah jalankan 5 iklan cap ya. Coba buka share screen ya. Oh ini kurang ini. Wah ini perlu diganti gambar depannya. Wah ini perlu dinaikkan ROAS-nya. Kita bedah toko di pendampingan. Itu di kelompok kecil itu tadi? Iya kelompok kecil. Bedah tokonya? Iya. Berarti nggak apa-apa kayak saling buka-bukaan antar member, tahu juga nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Saling untuk pembelajaran juga ya? Pembelajaran juga. Dan kalau memang mereka pengennya lebih private ya, itu bisa chat saya. Karena saya juga menyediakan layanan boleh langsung chat ke WhatsApp saya. Siap. Itu. Ada banyak layanan ya di sekolah seller ya. Ya itu untuk yang konsepnya di pendampingan, butuh intens ya. Jadi begitu saya ceritakan ini mini course seperti ini petanya, gimana bisa jalan sendiri atau butuh pendamping ya. Ada juga yang menarik Mas, ada yang saya juga kaget ya. Waktu itu saya ngadakan seminar di Cikarang. Mini course sekolah seller Cikarang, 97.000 beliau ikut. Beliau sudah punya produk dan ingin dijual produknya. Saya lupa produknya di bidang kategori kecantikan ya. Nah, beberapa bulan kemudian ngechat saya, nge-DM saya di Instagram, Cap, saya setelah ikut seminar kemarin mini course sekolah seller yang 97.000 ya, saya sudah mulai jualan dan omset saya sekarang 30 jutaan per bulan. Gitu. Wow. Itu tanpa keren. pendampingan. Tanpa pendampingan. Wih. Jadi saya kasih petanya, udah jalan, dia terapkan. Nah ini saya pengen scale up. Saya pengen ikut pendampingan. Jadi kalau untuk ke 100 jutanya ya dia pengen didampingin, pengen tanya, jawab lebih intens. Ya langkah yang bener biar nggak banyak coba-coba sendiri. Iya. Nah dari
ikut mini course itu nyoba-nyoba sendiri pun dia bisa omsetnya 30 juta. 2 juta lumayan nih. Lumayan. Jadi memang kayaknya kembali ke apa ya, tingkat kebrutalan action dan juga kepintaran penyerap materi itu juga mempengaruhi peserta. Betul. Jadi memang kita nggak bisa menjamin semua peserta yang ikut pelatihan kita gitu ya. Menjamin semua sukses kan nggak bisa kan, butuh actionnya berbeda, penyerapannya berbeda dan sebagainya. Nah, kalau Mas Adit nih, Cap Adit sudah banyak member, kemudian juga udah banyak murid-muridnya yang sukses. Iya. Next mau ngapain lagi nih Mas Cap Adit ya? Nextnya ingin membuat lebih banyak orang sukses lagi. Oh, jadi lebih banyak sukses. Iya, karena saya pengalaman waktu itu mengembangkan brand ya bersama partner yang memang konsepnya tadi. Iya, konsepnya keagenan, distributor. Itu banyak Mas yang awalnya nggak bisa jualan. Mereka jualan cuman posting-posting di WhatsApp, di Instagram. Dan mereka yang postingan story itu di Instagram thread langsung nge-tag IG-nya official gitu. Minta di-repost. Kadang kalau nggak di-repost protes gitu. Oh. Nah, jadi official banyak repost, banyak agen tuh. Iya. Banyak jadinya. Iya, berawal dari seperti itu ada yang sampai akhirnya alhamdulillah saya sudah berangkat umroh. Bisa renovasi rumah, beli mobil Seneng dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, perubahan-perubahan seperti itu yang saya senang lihatnya. Iya, betul. Nah, akhirnya itu yang memicu saya di tahun 2025 ini membuat tempat belajar di sekolah seller itu lebih besar lagi. Jadi bukan hanya khusus di produk saya, tapi Anda jualan produk apapun boleh. Ya, dengan metode jualan online yang paling terkini saat ini. Yang paling ramai kan Shopee dan TikTok ya. Kalau saya bahasnya jualan di sosmed, ya mungkin masih rame ya. Tapi bukan yang paling rame. Yang pasarnya gede, duitnya gede kan di marketplace itu. Shopee, TikTok. Iya sih bener, saya juga merasa gitu Mas. Jadi ketika katakanlah sesimpel memberikan tayangan seperti ini, kemudian ada penonton kita yang komen, Mas terima kasih, ternyata ilmu ini yang saya butuhkan. Kemudian mungkin kita lihat di postingan yang ke belakang itu, wah ternyata setelah menerapkan ilmu yang di sini ada perubahan di bisnis saya. Wah itu saya ikut seneng gitu Mas. Walaupun juga gak dapat omset, gak dapat kecepatan omsetnya, tapi gitu aja udah seneng. Meskipun gak ditraktir gitu ya. Gak tahu juga siapa itu. Tapi pasti kalau Cap Adit kan lebih personal itu. Saya yakin lebih kena lagi gitu perasaannya. Kadang-kadang orang gini Mas, bukan karena kita nyampaikan satu materi ya, frameworknya, strukturnya seperti ini. Mereka bisa aja sih ngikutin ya. Tapi terkadang ada tanya jawab yang saya jawabnya pakai voice note misalnya. Oh seperti ini, dan itu simple. Itu bisa berdampak banget gitu. Iya. Pas kena banget. Iya. Pas dia lagi ngadepin dan mungkin voice note itu yang mencerahkan. Iya. Paham sih. Dan kita kadang ngasihnya itu enteng. Oh gini. Ini. Ya. Sebulan 2 bulan kemudian. Mas makasih ya. Makasih ya. Kadang ada yang lucu Mas di dalam Zoom yang di Zoom mingguan yang pendampingan ini ya. Iya. Saya lupa ngasih sarannya kapan, tapi tiba-tiba ada yang bersuara, Cap, terima kasih ya saya ngikutin langkahnya Cap Adit ini. Yang awalnya sebelum jualannya di bawah 10-an juta, sekarang sudah 30-an juta. Terus ada juga beliau kemarin namanya Pak Udin dari Jepara ya. Itu beliau bilang, wah lumayan Cap, 1 bulan 2 bulan ini ngikutin Cap Adit ini ya. Yang dulu sih jualannya Senin Kamis ya. Hari Senin ada orderan, Selasa Rabu nggak ada, Kamis ada lagi. Saya kira tadi sambil puasa sih. Sambil puasa. lanjut. Ternyata orderannya Senin Kamis. Orderannya Senin Kamis. Nah kalau sekarang setiap hari rata-rata ada 7-11 orderan gitu. Alhamdulillah. Produknya sendiri ya. Jadi nggak terbatas dari produk saya, dari produknya dia sendiri. Mas, kalau kita ngomongin marketplace ya, hari ini ada Shopee dan TikTok yang kemudian yang hari ini lagi ngetren. Banyak juga keluhan yang teman-teman rasakan Mas. Banyak yang saya dapat, yang saya tangkap itu biaya adminnya. Biaya adminnya makin dari makin naik Mas. Gimana menurut Cap Adit itu? Ya, kembali lagi di kunci optimalkan optimalkan profit tadi. Ya. Ada memang produk-produk yang kalau saya bilang non marketplaceable ya. Ada yang produk ini oke sih di-upload di marketplace boleh, tapi nggak perlu iklan. Ada yang produk yang bisa digas kenceng-kencengan. Oke. Ya, jadi
di balik dari biaya admin itu ada exposure yang sangat besar yang diberikan oleh Shopee. Dan kadang seringkali Shopee itu ngasih diskon subsidi tanpa kita tahu. Jadi contoh, saya jualan harga 75.000. Harga 75.000. Mas Agung ngecek produk saya, loh Mas, di sini kok 55.000. Ada subsidi voucher dari Shopee, yang itu nggak dikenakan ke kita. Nah jadi Dari Shopee-nya. Jadi kalau saya lihat sih, saya dari sudut pandang sebagai praktisi ya, juga jualan, kita memanage ada 11 toko Shopee dan TikTok saat ini. Menurut saya win-win. Jadi dari biaya admin yang kita keluarkan sekian ya. Dengan exposure yang diberikan, potensi market yang bisa kita dapatkan, penjualan yang kita dapatkan, tinggal dikontrolnya di kita. Kita mau jualan produknya yang mana nih? Kalau misalnya, wah ini margin kita tipis banget, cuma 5%, 10%, nggak usah dijual, nggak usah diupload di marketplace. Tapi kalau wah ini marginnya 25%, 30% ya, oke lah, organikan aja. Wah marginnya ini 40%, 50%. Boleh gas dengan iklan. Iya. Oh berarti kita harus melihat tuh ya berarti berapa harga pasarannya dan marginnya berapa. Betul. Jadi kalau marginnya tadi kalau yang saya tangkap, mohon dikonfirmasi benar atau salah. Katakanlah 25% berarti bisa di marketplace tapi organikan. Organikan aja, 25-30%. 25-30 itu bisa organik. Iya. Kalau yang nggak bisa berarti kayak berapa? 20% itu sudah mepet. Oh, kalau marginnya 20%. Iya, 20% harus worry itu ya. Iya. Mepet. Ya minimal dia bisa untung sih, cuman untungnya tipis banget, 5% atau 7% untungnya. Berarti 5%-an. mulai agak lumayan mengangkat margin dari harga produk 25%. Iya. Sampai 30 agak lumayan. Agak lumayan. Yang cuan banget 50%. Iya. 50% itu bisa dioptimasi juga dengan iklan. Iya. Dan ini banyak loh, produk yang margin seperti itu banyak. Harusnya banyak ya. Iya. Tinggal kita pinter-pinteran milih. Iya. Nah, satu yang paling penting, Mas Agung ya, Iya. Yang mungkin teman-teman ini nggak kepikiran di situ ya. Kita pahami dulu cara jualan di Shopee dan TikTok. Skillnya dulu. Oke. Karena itu yang dulu saya rasakan ketika pertama kali jualan online. Begitu skillnya sudah dapat, tahu cara mainnya, mau pakai produk apapun ya, tinggal ganti angle kan. Ganti angle, riset market. Paham. Ya. Mas Agung sudah tahu caranya jualan Shopee, jualan parfum sudah jago ya. Misalnya jualan ban mobil, tinggal riset aja kan, yang jual ban mobil seperti apa, diterapkan polanya di situ. Jadi pola pikirnya harus dibalik tuh. Betul. Jangan berangkat dari produknya dulu, tapi berangkat dari skillnya dulu, cara jualannya dulu. Iya. Kalau kamu udah paham nih cara jualannya, jualan produk apapun, nanti bisa jadi cuan gitu. Betul. Udah pasti jago tuh milih produknya bagaimana, produk yang ada marketnya gimana gitu, lebih jeli gitu ya. Oke. Apalagi kalau kita bergaul dengan teman-teman lain, bergaul dengan komunitas ya. Oke. Dari sekolah seller ini sendiri, Mas Agung ya, akhirnya saya ketemu dengan banyak pemilik pabrik, supplier ya. Jadi produk lokal yang marginnya besar-besar. Salah satunya Paranet itu yang punya pabrik Paranet di Tangerang ya. Iya. Cap, yuk kolaborasi Cap ya. Saya siap support, saya siap packing kan ya. Nanti Cap Adit punya member-membernya ini, silakan dropship boleh. Margin 50%. Wow. Gitu. Jadi kayak saling bikin ekosistem jatuhnya ekosistem. Jadi Cap Adit juga menjembatani bagi mereka yang belum punya produk untuk praktek dengan beberapa dikasih supplier yang marginnya tebel dan mungkin bisa lebih mudah dijual. Gitu ya. Jadi fokus dikuasain skillnya dulu. Dulu mantap. Kalau Cap Adit nih secara Cap Adit kan sudah mengetahui nih beberapa pergeseran internet marketing dari 2014 sampai sekarang 2026. Berarti kan sudah 12 tahun. Betul. Predictable, ini kayak memprediksi gitu aja. Marketplace ini sampai berapa lama sih bisa eksis lagi di Indonesia lah terkhususnya? Kurang lebih 3 tahun 5 tahun ini masih oke-oke aja. Masih bisa. Kecuali ada sesuatu yang baru ya. Nah, kita kan kadang ada sesuatu yang baru. Seperti ini ya. Shopee, TikTok dengan video pendeknya ini kan hal yang tiba-tiba aja ya. Betul. Setelah COVID kita kita suka dengan video pendek, akhirnya ada TikTok Shop, akhirnya Shopee juga ngikutin seperti itu. Nah, ini yang disrupt.
Saya rasakan bener Mas, tahun 2023 itu yang dulunya kita jualannya di Facebook, Instagram, dulu sampai ngiklan Meta Ads itu pernah salah satu agen saya ya, itu ngiklannya itu sampai 1 M per bulan. Wih, yang skincare tadi ya? Iya. 1 M per bulan? Iya. Wih. Sekarang 100.000 per bulan pun udah ngos-ngosan. Karena orang belanjanya sudah berpindah dari sosmed ke ekosistemnya berpindah ke marketplace. Disruption itu ya. Nah, kecuali nanti kalau ada disruption seperti itu, ya mungkin bisa game changer di situ. Cuman Shopee dan TikTok ini punya ekosistem yang sangat kuat banget. Sampai 3 tahun, 5 tahun ke depan. Artinya 3-5 tahun ke depan masih oke. Dan kalau kita ngomong tentang internet marketing, tidak butuh waktu lama untuk merubah hidup. Betul. Karena yang saya alami di 2017 dulu, dari awalnya biasa-biasa aja, hanya butuh 1 tahun untuk merubah keadaan ekonomi keluarga. Betul. Itulah jagonya kelebihannya internet marketing. Dulu mulai jualan di mana? Sosmed Mas? Iya, dulu kan zamannya 2017 Facebook ya. Facebook mulai kenceng-kencengnya Facebook Ads juga. Jualan waktu dulu jualan itu fashion muslimah. Agak telat beradaptasi dengan marketplace juga sebenarnya. Nah, gitu lah. Jadi masih oke nih kayaknya. Masih oke. Jadi nggak butuh waktu lama, 1 tahun pun ketika teman-teman fokus, insya Allah bisa merubah keadaan keluarga. From zero sampai punya income di 20-30 jutaan per bulan, itu bisa banget. Keren. Kayak pada terima kasih udah mampir di Pecah Telur. Sama-sama. The last statement dari Cap Adit. The last statement ya. Oke. Buat teman-teman semuanya ya, yang saat ini sedang memulai bisnis online atau lagi struggling ya. Kok saya nggak menghasilkan atau sekarang sedang mencari-cari peluang ya, apakah online ini oke nggak untuk saat ini ya. Saya sebagai praktisi selama 12 tahun ini yang dimana hidup dari jualan online ya. Online itu worth it banget. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung, dan saya juga sama dulu dalam waktu 1 tahun ketika saya mulai mendalami jualan online. 1 tahun bisa benar-benar merubah hidup. Ya, membantu keluarga dan yang lainnya hingga akhirnya makin berkembang, bisa punya aset-aset, rumah, mobil dan lain-lain ya. Jadi bisnis online ini bisnis yang menjanjikan ya. Apalagi kalau kita jualan online itu marketnya seluruh Indonesia. Ya. Kita tinggal pilih produk yang memang ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi kalau ban mobil ya, mohon maaf ya, mungkin masih lokal area ya. Customer dari Maluku, dari Papua agak susah. Tapi kalau parfum ini bisa kemana-mana. Sehingga pembeliannya bisa terjualnya bisa sampai puluhan ribu pieces, ratusan ribu pieces. Potensi marketnya lebih besar. Nah, saran untuk teman-teman semuanya ya, pelajari skillnya. Yang nomor 1, yang paling penting upgrade skill. Ya, belajar secara intens gimana caranya menghasilkan income secara online. Karena kalau skillnya sudah kita pegang, opportunity itu bakal datang. Seperti saya tiba-tiba dulu sebelum saya jualan skincare, berkolaborasi sama teman ya. Paling awal sendiri saya ketemu owner skincare Mas. Owner skincare saya lihat, oh ternyata bisa loh jualan seperti ini. Ya, jadi ada skincare, kosmetik, ada herbal, ada parfum, ada fashion. Kita bisa jualan apapun kalau kita sudah punya skillnya. Jadi miliki skillnya dulu. Siap. Dan juga buat teman-teman ya Mas Agung ya, yang ingin memperdalam ilmu jualan online terkini ya, yang dimana di market besarnya saat ini di Shopee dan di TikTok ya. Boleh silakan bisa ikut webinar saya, Zoom, ataupun di seminar yang kota-kota yang saya datangi di mini course Sekolah Seller. Ya, nanti mungkin linknya boleh disisipkan ya di deskripsinya Mas ya. Nanti saya sisipkan di link di deskripsi. Ya, karena di situ saya akan memberikan petanya untuk mencapai 100 juta pertama lewat Shopee dan TikTok. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.